makannya itu benar-benar kita nggak perhatikan. Nah, jadi memang kalau tidak puasa, biasanya sih kalau kalian ada baca-baca nanti ya di jurnal atau literatur manapun, jadi nanti ada istilahnya gula darah 2 jam postprandial. Nah, itu artinya gula darah 2 jam setelah makan. Jadi umumnya biasanya kalau kita ingin melihat kadar gula darah, itu nanti kita makan dulu, kemudian 2 jam setelah makan, barulah kita cek gula darahnya itu berapa. Nah, kemudian kalau yang sewaktu ini benar-benar ya acak aja, apakah dia 1 jam setelah makan atau 1 jam sebelum makan atau 3 jam, pokoknya acak. Itulah makanya dinamakan sewaktu, gitu ya. Nah, lalu ada nggak yang tahu apa sih selain melihat kadar gula darah ya glukosa, ada nggak parameter lain yang bisa digunakan untuk menegakkan ya diagnosa kondisi diabetes mellitus? Kalau kalian ingat di teori, kayaknya saya pernah singgung gitu. Ingat nggak? Kalau di penuntun, saya izin jawab, Bu. Iya. Kalau di penuntun ada pemeriksaan HbA1c sama pemeriksaan peptida C, Bu. Nah, ya benar ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit di pembahasan bahwa ada tuh HbA1c karena dia lebih spesifik gitu ya. Bisa melihat kondisi ya kesehatan pankreas itu 3 bulan ke belakang. Lanjut nomor 3. Berapa kadar glukosa darah hewan coba yang dikatakan mengalami diabetes? Izin menjawab, Bu. Ya. Berapa? Salsabila? Yang berdasarkan literatur yang saya baca, Bu, yang itu kurang lebih 200 mg per dl, Bu. Benar ya, jadi 200 mg per dl gitu ya. Nah, nanti tolong ya dicari gitu. Ketika pencet dikatakan diabetes dengan nilai 200 mg per dl, apakah itu sama dengan pembacaan diagnosa pada manusia gitu ya. Jadi kan kalau manusia itu nanti kalian cari berapa dikatakan diabetes nih kadar gula darahnya, apakah itu sama dengan mencit gitu ya. Lalu nomor 4 ya, bagaimana aloksan bisa membuat hewan coba menjadi diabetes? Ada yang mau coba review lagi? Silahkan. Saya. Ya, Anas. Saya secara besarnya aja, garis besarnya enggak. Jadi aloksan itu menginduksi reaktif oksigen spesies atau host, terus dia mendestruksi sel beta di pankreas. Itu saja. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi teman-temannya? Saya, Bu, Rajab. izin menambahkan. Rajab ya. Jadi aloksan itu dia sifatnya radikal. Radikal itu kan berarti dia terjadi reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini yang menyebabkan rusaknya sel beta pankreas itu, Bu. Jadinya insulinnya nggak bisa disekresikan, nggak bisa terbentuk. Oke, benar ya. Jadi sudah jelas, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa paham ya kenapa sih kok aloksan ini digunakan gitu ya sebagai penginduksi diabetes pada percobaan kali ini. Lalu nomor 5. Nah, sebutkan bahan lain yang dapat membuat kondisi diabetes pada hewan uji. Ada yang ingat? Tadi sudah dibahas. Izin menjawab, Bu. Streptozoosin, Bu. Ya, bagaimana mekanisme dari streptozoosin? Saya ingatnya dia yang bersifat toksik aja, Bu, terhadap sel beta pankreas. Oke, ada yang ingin menambahkan yang lain? Benar ya, tadi nitrat, tapi mungkin kurang tepat, kurang lengkap gitu ya. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin yang ingat tadi bagaimana sih mekanismenya?
Apa yang terjadi pada sel beta pankreas ketika diinduksi oleh streptozothin? Dieliminasi, Kak Bu. Dieliminasi, iya. Karena apa dia dieliminasi? Ingat nggak? Coba ya, biar nggak penasaran kita balik. Nah, jadi ini ya. Jadi ketika streptozothin itu diberikan ya, maka akan menyebabkan sel beta ya. Sel beta ini mengalami nekrosis ya. Jadi dia nekrosis dulu. Kan kalian tahu nekrosis kan adalah kematian sel ya, sifatnya irreversible. Nah, artinya ketika diinduksi oleh streptozothin ini, maka yang ini nih awalnya kan semua biru-biru nih. Nah, ini adalah populasi gitu ya, dianggap populasi dari sel beta. Diberikan streptozothin, maka akan merah-merah nih, digambarkan merah-merah seperti ini. Artinya ini adalah kondisi ya nekrosis dari sel beta. Jadi sel betanya itu mengalami kematian ya, kematian sel, dan selanjutnya ada ingat apa? Imunnya, kita sudah belajar imun. Ingat ya makrofag apa sih makrofag? Izin jawab Bu, makrofag itu yang biasa makan hasil tidak diperlukan. Jadi memang makrofag itu ya di dalam sistem imun. Sistem imun yang mana? Yang alami atau yang bawaan, adaptif? Makrofag termasuk Ayo, ingat nggak makrofag itu termasuk sel imun yang mana? Organel sel imun yang mana? Apakah dia masuk ke dalam yang alami, innate immunity, atau yang adaptive immunity? Yang bawaan Bu, innate. Nah, jadi makrofag itu dia masuk ke dalam yang innate alami ya, Meisha. Jadi innate immunity itu yang alami, kalau yang adaptif itu baru yang bawaan gitu ya. Kalau yang bawaan itu contohnya ya sel B, sel T gitu ya. Jadi makrofag itu masuk ke dalam sistem imun yang alami gitu ya. Selanjutnya nomor berapa? Oh ya, tadi kan baru terjawab satu ya, streptozothin. Kemudian ada lagi, ada yang ingat nggak? Selain jadi ada aloksan, streptozothin, ada lagi satu bahan. Ada yang ingat? Ini saya sudah sampaikan, tapi memang tidak tertulis di slide. Dia sifatnya tidak mengganggu keberadaan dari sel beta. Mungkin dia mengganggu tentunya dalam hal sensitivitas insulinnya. Ada yang ingat? Lupa Bu. Oke, jadi salah satu bahan yang bisa digunakan untuk menginduksi diabetes adalah kita memberikan gula gitu ya, memberikan gula atau glukosa gitu ya. Jadi larutan gula kita langsung berikan kepada hewan uji gitu. Jadi memang itu targetnya bukan mengarah ke destruksi sel beta, enggak, tapi kita ingin langsung meningkatkan kadar gula di dalam darahnya itu tinggi gitu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya, jelaskan mekanisme terjadinya diabetes. Izin menjawab Bu. Tadi yang duluan Nadia ya kayaknya. Silahkan. Mekanismenya pada kondisi normal, glukosa dalam tubuh yang berasal dari makanan diserap di dalam aliran darah dan bergerak ke dalam sel-sel tubuh.
Lalu glukosa tersebut dimanfaatkan sebagai energi. Pengubahan glukosa dalam darah menjadi energi yang dilakukan oleh hormon insulin, dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Hormon insulin ini kan berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam darah secara normal. Glukosa yang masuk ke dalam sel-sel berlebihan akan dibersihkan dalam waktu 2 jam. Namun, pada kondisi diabetes ini, insulin yang tersedia jumlahnya terbatas dan tidak dapat bekerja dengan normal. Maka sel-sel di dalam tubuh tidak dapat terbuka dan glukosa akan terkumpul di dalam darah. Kadar darah glukosa di atas 10 mmol per liter merupakan kondisi di atas ambang serap ginjal. Apabila kadar glukosa dalam darah itu telah berlebihan, maka sebagian glukosa kemudian dibuang bersamaan urin. Peristiwa terbuangnya glukosa bersama urin tersebut dikenal dengan istilah kencing manis. Gitu, Bu. Oke. Cukup jelas ya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan. Izin menambahkan, Bu. Ainun. Kalau untuk diabetes tipe 1 itu karena kerusakan sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini rusak karena autoimun atau enggak idiopatik. Nah, jadi karena sel beta pankreas otomatis kan nanti insulinnya kurang, jadinya defisiensi insulin. Kalau untuk diabetes tipe 2 itu karena resistensi insulin. Jadi karena resistensi insulin ini glukosanya ini numpuk di darah dan nggak bisa masuk ke sel untuk diubah jadi energi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang lain nanti tolong dituliskan tentunya karena kita pengujiannya adalah anti diabetes, ya maka kita harus tahu gitu ya bagaimana sih patofisiologi dari diabetes gitu ya. Selanjutnya nomor 7, sebutkan dan jelaskan golongan obat yang digunakan beserta mekanismenya dalam menurunkan kadar glukosa darah. Mungkin Bu izin menjawab, Bu. ya silahkan. Salah saya, Bu ya. Tadi kayaknya laki-laki deh yang pertama ya. Iya Bu, saya. Ya silahkan. Saya sebutkan satu golongan saja boleh nggak? Boleh ya, nanti gantian ya. Saya menyebutkan saya menjelaskan golongan sulfonylurea. Ya. Sulfonylurea itu obat obat anti diabetes oral. Terus mekanisme kerjanya itu dia itu merangsang sekresi insulin dari granul-granul sel beta di langan Hans pankreas. Jadi kalau penggunaan jangka panjang dan dosisnya besar dapat menyebabkan hipoglikemia. Oke, contoh obatnya Anas apa? Tolbutamid Bu. Selain itu, sulfonylurea. Tolazamid sama glipsid. Oke, benar ya. Jadi untuk yang kita gunakan dalam percobaan ini kan gliben. Nah, itu kan juga masuk ke urea ya, Anas ya. Iya. Jadi sudah benar tadi yang disampaikan oleh Anas. Selanjutnya kita lanjut ke golongan selanjutnya. Siapa tadi yang mau melanjutkan? Sulfonylurea sudah. Oke, Salsabila. Saya jelaskan yang golongan biguanid, Bu. Ya. Mekanisme. Dia itu mekanisme kerjanya itu dia itu menurunkan produksi glukosa di hepar dan meningkatkan sensitivitas jaringan otot dan adiposa terhadap insulin. Gimana tadi Salsabila? Biguanid itu dia Itu menurunkan produksi di hepar dan meningkatkan sensitivitas jantung otot, jaringan otot adiposa terhadap insulin, Bu.
Mungkin internet saya ya yang kurang baik, jadinya suaranya Salsabila tuh putus-putus gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi tadi udah benar ya. Untuk contoh obatnya gampang ya, metformin ya. Jadi untuk diingat juga yang glibenclamid dan metformin yang kita gunakan dalam percobaan ini gitu ya. Selanjutnya ada nggak yang mau menjelaskan golongan lain selain dari sulfonylurea dan biguanid? Saya, Bu. Ya, silakan Darmawati. Ada golongan inhibitor DPP-4, mekanismenya menstimulasi pengambilan glukosa perifer dan menghambat produksi glukosa hepatik. Oke. Untuk contoh obatnya, ingat nggak? Apa sih contoh obat dari DPP-4 inhibitor? Gak ingat, Bu. Gak ingat ya, nggak apa-apa, nanti bisa dicari. Oke, kita lanjut. Ada nggak golongan lain yang ingin dijelaskan? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Golongan thiazolidinediones. Thiazolidinedion. Ya, mekanismenya dia itu meningkatkan uptake atau masukkan gula dari darah ke dalam sel. Contohnya pioglitazone. Oke, ya jadi nanti tolong tadi golongan-golongan obat yang umum digunakan untuk terapi diabetes mellitus bisa dimasukkan ya ke dalam laporan gitu, beserta mekanisme kerjanya. Nah ini ada pertanyaan terakhir, apakah ada cara pengukuran kadar glukosa darah selain menggunakan metode kit glukosameter? Nah ada nggak kira-kira? Ada, Bu. Apa? Kalau dari literatur yang saya baca, dia bisa menggunakan spektrofotometer, Bu. Jadi kenapa digunakan itu? Karena dia itu memiliki, dia tuh kayak menggunakan prinsip enzimatik yang lebih spesifik. Jadi perubahan enzimatik glukosa ini akan menjadi produk enzimatik glukosa ini menjadi produknya itu dihitung berdasarkan reaksi perubahan warna kolorimetri sebagai reaksi terakhir dan serangkaian reaksi kimianya, Bu. Benar ya, jadi spektro sudah tahu kalau misalnya instrumen spektro itu dia akan mengeluarkan apa? Maksudnya dalam artian apa ya? Satuannya apa sih kalau dari spektro, ada yang tahu? Dalam bentuk apa gitu? Angka yang keluar ya dari alat spektro itu dia dalam bentuk apa? Ada yang tahu nggak? Sudah masuk kimia dasar? Kalau sudah masuk kimia dasar mungkin sudah disinggung beberapa instrumen yang biasa digunakan untuk pengukuran. Belum? Nggak tahu ya? Atau lupa Panjang mungkin gelombang kah, Ibu? Iya, kalau Spektrofotometri ya, Bu? Iya, spektro. Jadi spektro itu biasanya nanti satuannya adalah apa namanya? Absorbansi ya, dalam bentuk absorbansi. Nah, jadi nanti untuk kadarnya biasanya dihitung secara manual. Nah, namun saat ini sudah banyak nih beberapa alat atau instrumen laboratorium ya, dia prinsipnya mirip dengan spektro. Namun angka yang keluar dari alat tersebut nanti dia langsung dalam bentuk kadar. Jadi langsung dalam bentuk miligram per desiliter. Jadi nanti kita memang gunakan dulu regen gitu ya, ada regen tertentu. Contohnya ini adalah berarti kita memerlukan glukosa gitu ya. Nah, jadi nanti kita ukur di alat tersebut menggunakan serum, biasanya serum dari apakah itu mencit ataukah itu tikus. Nah, lalu nanti angka yang keluar dari instrumen tersebut langsung dalam bentuk kadar gitu ya, namanya mikrolab. Oke, mungkin itu ya diskusi yang bisa kita sharing gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Asisten sudah bisa di-share untuk apa namanya tadi, responsi? Sudah, Ibu. Oke.
Sebentar ya, saya mau ini share screen satu lagi. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Nah, ini udah terlihat ya? Sudah terlihat di layar? Gambar, kita sampai jam berapa ya? 30 ya, Bu? 30, ya oke. Ini adalah lembar evaluasi dari praktikum. Nanti saya kirimkan, mungkin langsung aja saya kirim nanti lewat kolom chat ya. Nanti kalian tolong diisi saja di sini hasil pengamatannya. Jadi kita gunakan obatnya, metformin di sini, dosisnya tentunya di sini perhitungan dosis ya berapa yang harus diberikan kepada mencit. Nah, lalu di sini glibenclamid dan aloksan ya, jangan lupa nanti tolong ditambahkan untuk perhitungan dosis dari aloksan. Nah, jadi nanti ini adalah kadar ya, kadar glukosanya. Yang pre ini artinya yang sebelum diinduksi aloksan, ini sesudah, dan ini adalah kadar glukosa H1 pada hari ke-1, H7 pada hari ke-7, H14 pada hari ke-14. Nah, di sini hanya ada 4 hewan ya. Berat badannya ada 25 gram, 27, 28, 26. Nanti ekstraknya di sini tolong diganti saja ekstrak rosella gitu ya. Nah, lalu nanti tolong dari angka-angka ini kalian hitung berapa penurunannya. Rumusnya adalah kadar awal dikurang kadar akhir dibagi dengan kadar awal. Tentunya ini adalah kadar dari glukosa yang ada di tabel pengamatan. Lalu nanti dikali dengan 100%. Barulah diisi di sini ya. DP ya, DP ini adalah dosis pemberiannya. Oke, lalu dibahas. Dan nah ini pertanyaan sebenarnya tadi yang sudah kita sama-sama bahas. Jadi nanti tolong dijawab ya di laporan. Oke, kita bisa terakhir kita evaluasi hasil responsinya tadi bagaimana. Silahkan. Kita langsung masuk ke ini aja ya, pertanyaan. Bisa digeser. Ada berapa soal tadi totalnya? Ada 7, Ibu. Ada 7. Oke, yaitu soalnya apa? Yang pertama ini. Gejala-gejala umum yang menandai seseorang mengalami hiperglikemi. Bagaimana? Pilihannya apa aja ini tadi? Opsinya apa aja? Jawabannya yang benar apa?
Tidak ada jawaban yang benar, Bu. Tidak ada yang benar, Bu. Karena kecuali, Bu. Jadi semuanya, iya, jadi semuanya Benar. Benar, Bu. benar gitu. Oke, jadi sudah benar ya rata-rata tadi. Oke, coba saya lihat dulu soalnya. Tapi kalau lagi diabetes, udah yang pertama udah bisa dikebawahin. Bagi atas 2. A sama B bedanya apa ya? Oh iya. Oke. Oke, bawah lagi. Nomor 3. Ini apa nih jawabannya yang benar? B, Bu. Ibu 26. Pasal lebih dari 126. Oke, yang bawah lagi. Jawabannya apa ini? A, Bu. Oke. Bawah. Oke, kita balik lagi ke itu tadi. Ya, Excel-nya. Bisa balik ke Excel tadi. Rida. Oke, kita lihat ya jawabannya. Rata-rata gimana nih? Untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 tadi yang pilihan ganda, gimana kakak asisten tadi sudah dilihat nggak sekilas? Sebagian besar jawabannya benar ya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa di-download ya. Ini saya kirim di kolom chat lembar evaluasi praktikum. Nanti sebagai bahan untuk buat laporannya tinggal dipisah hitungannya.
Oke, silahkan di-download. Ini bisa digeser ke kanan. Karena tadi kita coba bahas yang soal esai. Rasanya ini sudah benar ya. Tapi masih ada yang jawab ya, si MC ini ya. Panutan si MC itu ya. Jadi nanti kita bahas deh di yang pertanyaan yang esai. Oke, yang pertama ya, pertanyaan esai yang pertama ini apa yang dimaksud dengan kontrol negatif dan perlakuan apa yang diberikan. Jadi saya baca dulu ya jawabannya karena ini yang buat Google Form-nya kan dari kakak asisten, jadi saya nggak punya akses gitu. Baca dulu. Saya di halaman yang pertama ini kan belum scroll ke bawah ya, sebagian masih ada jawaban yang masih kurang tepat gitu ya. Contohnya ini ada yang masih menjawab obatnya kontrol negatif ya merupakan kelompok obat yang digunakan untuk membandingkan obat mana yang berpotensi besar digunakan sebagai pembanding. Jadi yang besar sudah cukup benar ya, karena tujuan saya memberikan soal ini adalah ingin melihat pemahaman gitu ya, bagaimana sih pemahaman kalian terhadap istilah kontrol negatif, normal, dan positif, agar jangan sampai salah gitu ya dalam memaknai istilah tersebut. Karena pemahaman dari kelompok kontrol dalam pengujian aktivitas farmakologi itu sangat penting gitu ya, dan tentunya berguna untuk nanti kalian di tugas akhir apabila kalian mengambil penelitian eksperimen di farmakologi gitu ya. Nah, masih ada nih yang menjawab suspensi glibenclamid gitu ya. Nah, glibenclamid itu masuk ke dalam kelompok kontrol positif ya. Apa? Karena kita tahu bahwa glibenclamid itu merupakan obat yang sudah teruji secara klinis digunakan sebagai terapi anti diabetes gitu ya. Nah, jadi mohon mungkin yang masih salah gitu ya, difahami kembali gitu ya makna dari kontrol negatif, normal, dan positif. Oke, suspensi glibenclamid. Nah, ini ada yang jawab melebihi dosis gitu ya, jadi masih kurang tepat. Jadi kalau kita kaitkan ya dengan